untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu Tuhan, kami tahu hatimu ada di bangsa ini, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sampai makin berdiri bersama.
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, bumi penuh, bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, bumi penuh, bumi penuh kemuliaan-Mu,
Sekali lagi pada pagi hari ini kami ada dalam hadirat, beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, dan kami tahu satu perkara, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di mana Engkau hadir Tuhan, kami mau dipulihkan, kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu, menghambat, menghalangi, bahkan mencuri kebenaran firman-Mu, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Dalam nama Yesus kami tolak, kami tangking ke dunia kekelaman, tertaruh sencurang mau, hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di mana juga Tuhan, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati urapan dengan urapan baru, dengan kuasa, wibawa dan otoritas-Mu Tuhan. Ketika hamba berbicara Tuhan, bukan hamba yang berbicara, tapi Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua di tempat ini. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah, persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami boleh dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami di pagi hari ini, dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap mereka. Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit pun Tuhan, Engkau bangkitkan mereka, Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Haleluya. Mari silakan dulu kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan. Yang terambil dari kitab Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Ya, saya akan bacakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Haleluya. Ya, hari ini kita merayakan ulang tahun bangsa kita yang ke-80. 80 tahun itu sudah rupa-rupa. Ya, kalau kita perhatikan hari demi hari bangsa ini terus bergerak maju, ya, baik itu dalam pembangunan, infrastruktur dan segala macamnya. Tapi kalau kita perhatikan juga banyak ketimpangan di mana-mana. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang memimpin bangsa ini. Amin. Dia memilih pemimpin-pemimpin kita yang luar biasa. Ya, Dia menetapkan mereka untuk memimpin kita semua, untuk bergerak terus maju.
Ya, 80 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tapi waktu yang cukup lama. Sudah beberapa generasi yang sudah hilang. Ya, kalau kita perhatikan di sini, tapi kita lihat kembali kepada firman Tuhan, ada sesuatu yang memerdekakan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Apa itu kebenaran? Kebenaran kalau kita perhatikan di sini, coba kita lihat dalam Yohanes 14. Yohanes 14. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata 14 ayat 6, di situ kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia berkata dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia sendiri adalah hidup. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus itu adalah hidup itu sendiri. Amin. Nah, kalau kita perhatikan siapa itu kebenaran, itu adalah Yesus. Yesus yang berbicara tentang firman. Firman berarti apa? Yang kita punya, yang kita miliki, aturan demi aturan yang Tuhan buat kita, sehingga apa? Kita mengerjakannya, kita memahaminya, bukan sekedar memahami dan mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Karena yang berbahagia itu orang yang mendengarkan firman, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan, terus mengerjakan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Karena di sini firman Tuhan berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya, mau siapapun dia, dari denominasi manapun juga, dari agama manapun juga, kalau tidak melalui dia, nggak akan bisa. Itu yang terjadi. Firman Allah berkata demikian. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat lagi, kebenaran di sini bicara tentang Kristus itu sendiri, bicara tentang firman itu sendiri. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1, dikatakan bahwa apa? Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita perhatikan di sini, firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita pegang teguh firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan setiap hari, kita baca firman Tuhan setiap hari, berarti apa? Kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kita semakin hari kita semakin mencintai Tuhan. Kita semakin hari kita semakin tahu tentang kebenaran itu, dan kebenaran itu yang akan memimpin kita, kebenaran itu yang akan menuntun kita terus langkah demi langkah menuju kepada kesempurnaan. Apa yang Tuhan rindukan terjadi kepada kita. Dia rindukan kita tidak binasa. Amin. Dia merindukan supaya kita ada bersama-sama dengan Dia pada akhirnya. Kembali keputusan ada di tangan kita, bukan keputusan di tangan Tuhan. Kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita itu ada di tangan kita. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, ada kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada mereka. Silakan mereka mau memilih. Tuhan sudah kasih tahu, yang ini boleh kamu makan, yang ini tidak boleh kamu makan. Tapi apa yang terjadi? Mereka memilih hal yang salah, dan sampai hari ini kita semua terbuang. Amin. Haleluya. Tapi Yesus sudah datang dan Dia memulihkan kita, Dia memerdekakan kita. Nah, kita kembali pada firman Tuhan kita tadi di situ, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Berarti firman Tuhan itu yang memerdekakan kita, Kristus itu yang akan memerdekakan kita, membebaskan
dari segala kutuk dosa kita, membebaskan kita dari segala pelanggaran kita, membebaskan kita dari segala hal yang buruk. Nah, itu yang terjadi. Ya, kita lihat coba mulai dari ayat yang pertama, ayat 30. Ayat 30, coba kita lihat. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jangan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar murid-Ku. Tetap dalam firman-Ku, tetap dalam firman Tuhan. Berarti apa? Melekat dengan Tuhan, melekat dengan Kristus. Kita adalah murid-murid Kristus. Ayat 33 dikatakan di situ, kami adalah, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jika Kristus memerdekakan kita, berarti apa? Kita benar-benar merdeka. Amin. Jadi kita benar-benar merdeka. Kalau kita pegang teguh firman Tuhan ini, kita kerjakan firman Tuhan ini dalam hidup kita, saya yakin, saya percaya, kemanapun kita melangkah pergi, kita tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Ya, tantangan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi tetap kita akan menjadi kokoh, kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Yohanes 8 ayat 36 itu berkata begini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ketika Yesus memulihkan kita, ketika Yesus memerdekakan kita, ketika Yesus mengangkat kita, ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi diangkat, dipindahkan dari kematian kepada satu kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Tuhan mau supaya kita melangkah terus bersama dengan Dia. Bukan kita stuck sampai di situ, menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi kita akan terus dipindah masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, lebih lagi. Supaya apa? Kita menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Amin. Tuhan mau supaya apa? Kita terus bergerak maju. Di sini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan kembali kepada pembacaan kita tadi, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Berarti apa? Yang kita harus pelajari, kita mendekatkan diri kita semakin kepada Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita mengenal tentang kebenaran itu. Semakin kita mengetahui rahasia-rahasia kebenaran yang disembunyikan berabad-abad lalu. Tuhan mau supaya apa? Kita menggali terus, kita mengetahui rahasia itu, sehingga apa? Kita terus berjalan dalam kebenaran itu. Kita tidak berjalan dalam kesesatan. Hari-hari ini banyak hal terjadi. Ya, kalau kita perhatikan
Firman Tuhan sudah berkata bahwa nabi-nabi palsu itu sudah ada. Bahkan dia sudah mulai bekerja. Walaupun dia belum diakui, tetapi dia sudah mulai bekerja dengan luar biasa. Ya, dia mulai membuat segala sesuatu. Statement-statement. Hati-hati dengan statement-statement. Kita perhatikan kembali firman Tuhan. Kalau kita benar-benar mengetahui tentang firman Tuhan, mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan bisa ditipu. Kadang-kadang firman Tuhan dia hanya menggeser satu kalimat saja, atau dia merubah satu kalimat saja, dan kita akan tertipu di sini. Kita perhatikan bahwa itu, kita melihat bahwa itu firman Tuhan. Itu sangat-sangat tipis sekali. Nah, oleh sebab itu kita patut untuk mengetahui firman Tuhan dengan benar. Ya, jadi jangan setengah-setengah. Kalau orang yang setengah-setengah, berarti yang tahu setengah-setengah dia akan apa? Gampang untuk dijauh, gampang untuk disesatkan. Tetapi kita bukan orang-orang yang demikian. Amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau kita berdiri kokoh. Tuhan mau supaya kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Tidak gampang digoyahkan oleh apapun juga. Ya, coba kita perhatikan dulu dalam kitab Galatia pasal 5 ayat pertama. Supaya supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Perhatikan di situ. Tuhan mau supaya apa? Kita berdiri teguh, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Jangan mau lagi ditindas sama iblis. Jangan mau lagi dibodohin sama iblis. Jangan lagi kita mau ditipu sama iblis. Tetapi kita pegang teguh firman Tuhan itu. Sehingga apa? Kita tidak menjadi bodoh, tapi kita menjadi pintar di hadapan Tuhan. Ya, kita cakap dan kita tahu akan kebenaran firman Tuhan. Kita pegang teguh firman Tuhan itu dan kita kerjakan firman Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri yang memerdekakan kita. Tuhan sendiri yang memulihkan kita. Di sini dikatakan apa? Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Nah, berdiri teguh, berdiri kokoh. Orang yang berdiri teguh, dia akan nonton dan dia akan melihat. Ya, ada firman Tuhan berkata, walau 1000 rebah di sisi kiri kita, 10.000 di sisi kanan kita, kita hanya berdiri dan menonton saja bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Ya, musuh-musuh kita datang menyerang kita, tetapi kita tidak akan goyah. Serangan-serangan bertubi-tubi datang menyerang kita dari berbagai macam arah, tapi kita tetap berdiri kokoh. Nah, Tuhan mau kita tetap berdiri kokoh, kita tidak goyah dalam menghadapi segala situasi. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, hari-hari yang jahat. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita tidak berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan, kita gampang digoyahkan, kita gampang dimanipulasi, kita gampang ditipu. Ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa merdeka kalau kita gampang ditipu, kita gampang dibohongi. Tidak akan mungkin terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita benar-benar menjadi orang yang merdeka, orang yang hidup tidak dalam tekanan. Walaupun tekanan seberat apapun juga, dia tetap percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari tekanan itu. Amin. Sebab dia adalah
jawaban dari setiap persoalan hidup kita. Gak usah kita lari kepada siapapun juga, lari sama Tuhan, berseru sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bukan tidak, Tuhan tidak tahu apa yang kita rasakan. Kepedihan yang kita rasakan Tuhan tahu. Dan Tuhan hanya menunggu dari kita bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, bagaimana kita menyerahkan setiap masalah dan persoalan kita kepada Dia. Sebab firman Tuhan bilang, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tinggal kita datang dan kita bawa, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini masalah saya, ini persoalan saya, Tuhan angkat itu daripada saya, maka itu akan Tuhan kerjakan. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan bimbang dan ragu. Tuhan mau kita berdiri kokoh, berdiri kuat, berdiri teguh, jangan goyah dalam menghadapi segala situasi. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita berdiri kokoh, berdiri teguh. Ya, jangan mau dikenakan perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Itu bicara tentang beban. Ya, beban. Jangan mau lagi dikenakan beban. Kita sudah tahu itu salah. Ibaratnya apa? Jangan lagi kita masuk ke sana. Jangan lagi kita lakukan itu. Berjalan terus bersama dengan Tuhan, melangkah terus bersama dengan Tuhan. Di situ dikatakan ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perhatikan di situ, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Tuhan sudah panggil kita keluar, berarti apa? Kita sudah meninggalkan cara hidup kita yang lama. Amin. Cara hidup kita yang lama kita sudah tinggalkan, kita sudah lepaskan, kita sudah buang itu. Kita mengenakan cara hidup yang baru bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara ajaib pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Tetapi apa? Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Firman Tuhan berkata bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Dalam 1 Korintus berkata demikian, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Jadi oleh sebab itu mari kita mengerjakan, mengasihi tanpa dipaksa, mengasihi, mengerjakan kasih tanpa kita didorong, tapi kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan di situ, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, bahwa Tuhan mau setelah kita dimerdekakan, ada hal yang perlu kita kerjakan. Terus melangkah bersama dengan Tuhan, terus berjalan bersama dengan Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, jangan goyah, ya, jangan goyah, ya, berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan perhambaan, ya, jangan lagi kita mau ditipu, tetapi kita sudah hidup dalam kebenaran, kita sudah hidup dalam kemerdekaan.
Kita sudah bebas. Jangan lagi kita mau ditipu. Kalau kita lihat perjuangan bangsa kita ketika setelah tahun 45, pada tahun-tahun selanjutnya Belanda ingin kembali masuk dan menjajah. Mereka masuk dan mereka memperjuangkan. Karena apa? Mereka tidak rela meninggalkan Indonesia. Mereka tidak rela karena Indonesia terlalu kaya. Ya. Tetapi bangsa kita terus melawan dan terus melawan sampai mereka lari semua kembali ke negara asal mereka. Dan itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita terus pegang teguh kebenaran. Firman Tuhan berkata bahwa lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripada kita. Dia akan menyingkir daripada kita. Dia tidak punya kuasa untuk menghancurkan kita. Dia tidak punya kuasa untuk menekan kita. Tuhan bilang lawanlah dengan apa? Iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang tidak dapat digoyah. Iman kita bertumbuh dari apa? Dari pendengaran firman Tuhan. Menjadi kuat itu karena apa? Kita pelihara iman kita dalam firman Tuhan, dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mempraktekkan iman kita. Kita mempraktekkan firman Tuhan itu sehingga itu menjadi kuat dan kokoh di dalam hati kita. Sehingga apa? Kita tidak mudah ditipu, kita tidak mudah ditindas. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan terus sampai pada akhir. Amin. Sampai pada akhir. Melangkah terus bersama dengan Tuhan. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Nah, kalau ini kita kerjakan, kita percaya. Saya terlalu percaya bahwa kita tidak gampang dibohongi. Kita tidak gampang ditipu. Kita tidak gampang memanipulasi. Karena apa? Karena kita punya iman yang kokoh. Kita punya iman yang teguh. Kita tidak gampang ditipu oleh iblis sekalipun. Firman Tuhan bilang apa? Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Jadi kalau yang begitu, berdirilah kokoh, berdirilah teguh, dan katakan kepada iblis, pergi, maka dia akan pergi. Ya, kalau dalam pelayanan pelepasan biasanya dia tidak mau keluar, kita dengan iman, dengan suara yang lantang perintahkan dia untuk pergi. Nah, ini kembali pada kita yang melayani pelepasan. Biasanya kita punya pergumulan spesial dengan Tuhan, kita punya hidup spesial dengan Tuhan, sehingga kita bisa usir hal-hal yang demikian dari saudara-saudara kita. Nah, ini yang terjadi. Tuhan berikan kita kuasa, Tuhan berikan kita wibawa, Tuhan berikan kita otoritas untuk mengusir roh-roh itu keluar. Kenapa? Kita punya kuasa. Kenapa kita tidak gunakan? Kenapa kita tidak pakai? Kita punya power yang luar biasa. Amin. Ya, sebab apa? Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Orang yang sudah dimerdekakan, orang yang punya power yang luar biasa dengan Tuhan. Amin. Dan iblis akan takut. Dia tidak akan bisa menyerang kita. Seringkali saya kalau tidur malam itu biasanya ribut sendiri. Kenapa? Biasanya diserang. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya udah berbahasa roh sendiri dan tengking sendiri. Saya nggak tahu mimpinya apa, tapi itu terjadi. Kalau udah capek, udah taruh kepala, dan itu ada aja gangguannya pasti ada. Dan saya tahu itu pasrah. Nah, tapi dalam kondisi seperti itu,
roh kita terus berjaga-jaga. Amin. Ya, kita semua pasti pernah merasakan itu. Tiba-tiba kita tengah malam kita ditindis, kita lagi istirahat, tiba-tiba kita nggak bisa bergerak. Itu sering terjadi. Tetapi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita punya iman yang teguh dan kita dekat dengan Tuhan, kita tinggal katakan dalam nama Yesus, dan itu sering terjadi. Peperangan yang begitu hebat, serangan-serangan yang begitu hebat menyingkir semua. Kenapa? Kita punya power yang luar biasa. Karena kita orang-orang yang sudah dipulihkan, orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya, kalau anak itu memerdekakan kita, kita adalah benar-benar apa? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat 36 dari pembacaan kita Yohanes 8 tadi, di situ dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang bisa dilakukan sama orang-orang yang sudah dimerdekakan demikian. Dia akan menang. Dia tidak akan pernah kalah. Amin. Walaupun serangan sehebat apapun juga, kita tetap berdiri teguh. Dan itu, oleh sebab itu, hari-hari ini terus kita meningkatkan belajar firman Tuhan, mendekatkan diri kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, iblis semakin cemburu. Kenapa? Dia mulai cari-cari salah kita. Dia mulai cari celah untuk apa? Untuk menyerang kita. Oleh sebab itu, jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut. Tuh firman Tuhan bilang, berdirilah teguh, kokoh di dalam Tuhan. Jangan goyah. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dia akan lari daripada. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan di situ, kita lihat dulu ayat 33, mulai ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Itu yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Ketika Tuhan mengatakan demikian, mereka tidak. Mereka membantah sama Tuhan dan mereka bertanya. Kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan benar-benar murid. Kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka menjadi apa? Hamba siapa? Hamba dosa. Kenapa? Mereka mencari cara untuk menghabisi Tuhan Yesus. Ya, menghabisi Yesus. Nah, dengan berbagai macam cara. Bagaimana mereka bisa merdeka? Karena apa? Mereka bilang mereka keturunan Abraham. Kita berkata bahwa kita adalah sudah Kristen dari sejak lahir, tetapi kita sendiri tidak pernah bertobat. Bagaimana kita bilang kita merdeka? Masalah demi masalah kita hadapi terus. Hari demi hari kita hadapi masalah. Masalah tidak pernah selesai. Ujian tidak pernah selesai. Seharusnya sudah selesai, tapi tidak selesai-selesai, tidak lulus ujian. Berarti apa? Ada hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita sudah merdeka, kita sudah benar-benar merdeka. Nah, kalau kita belum merdeka, mari kita datang bawa hidup kita, serahkan hidup kita kepada Tuhan, bawa hidup kita dan persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kebenaran yang memerdekakan kami pada pagi hari ini, membuat kami kokoh dan teguh di hadapan-Mu, Tuhan. Kebenaran firman, Engkau adalah Allah sendiri, yang adalah kebenaran itu, Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkaulah jalan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Engkau adalah kebenaran itu, Tuhan. Kebenaran itu yang memerdekakan. Engkau adalah Kristus yang memerdekakan kami, memulihkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hamba telah selesai berbicara, mari Tuhan Engkau terus berbicara dalam hati kami, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang telah dipulihkan, orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah pun, kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan di pagi hari ini, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Waktu saya berikan untuk kita berdoa dengan Tuhan. Ini kami Bapa, angkat itu semua beban kami, angkat setiap masalah kami. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Terima kasih. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau angkat setiap beban kami, Engkau angkat setiap masalah kami, Engkau angkat setiap apapun juga yang ada dalam hati kami. Engkau singkirkan itu daripada kami, Kau cabut itu daripada kami. Engkau gantikan dengan damai sejahtera, Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Firman-Nya berkata, jika kita tetap tinggal dalam firman, kami benar-benar adalah murid-Mu, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran itu memerdekakan kita. Firman itu memerdekakan kita. Haleluya. Karena firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Terima kasih. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Kami menyembah Kau, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ajaib dan dahsyat Engkau. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih atas
telah selesai berbicara, terus Engkau berbicara dengan kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, sehingga kami boleh berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Dalam kebenaran firman, kami menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat dalam kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kalau ada yang sakit di antara kami, bahkan yang ada di rumah, bahkan di rumah sakit sekalipun, Engkau melawat kami, Engkau memulihkan, Engkau memerdekakan kami Bapa. Dalam nama Yesus, firman-Mu berkata, oleh pilur-pilur kami menjadi sembuh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami mengangkat setiap persembahan kami yang telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Bapa berkati setiap persembahan kami. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau berkati kembali dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau telah memerdekakan kami. 80 tahun Indonesia ini merdeka Tuhan. Biarlah Tuhan diisi kemerdekaan ini, diisi dengan takut akan Engkau, dengan segala pembangunan yang terjadi, dengan segala hal-hal yang luar biasa terjadi atas bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. 80 tahun bukan waktu yang sedikit Tuhan, bukan waktu yang sebentar, tapi waktu yang begitu panjang. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada atas bangsa ini Tuhan. Engkau berdiri di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua bangsa ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati bangsa ini, urapi Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas bangsa ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Tuhan lawat mereka, Tuhan jangkau mereka, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Dengan hikmat dan urapan Tuhan ada atas mereka. Mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Ambil alih dan pimpin, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga dalam tangan. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang tidak hadir bersama dengan kami. Mari Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka yang ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Angkat setiap beban, angkat setiap masalah, angkat setiap persoalan. Engkau gantikan dengan damai sejahtera, Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Firman-Mu berkata, ketika anak memerdekakan, kita benar-benar dimerdekakan Tuhan. Oleh sebab itu kita benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami semua. Berkati tetangga kiri, kanan, depan, belakang, dalam radius yang Bapa tentukan bagi kami, dalam pemeliharaan, dalam penyertaan, dalam perlindungan Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan,
Tuhan berkati mereka. Apa saja mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan di bawah Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan juga pada tanggal 20 nanti yang berulang tahun, serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berkati dengan luar biasa. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Semakin hari yang Kau pakai semakin luar biasa dengan Engkau Tuhan. Kami semakin kuat teguh kokoh di hadapan-Mu Tuhan, dengan hikmat dan urapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami serahkan dalam tangan ada Ibu Agnes Tuhan, juga Tuhan urapi, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Seluruh jemaat ini Tuhan, baik yang tidak hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan lawat, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan jemaat ini dari hari pertama jemaat ini berdiri sampai pada hari ini. Kami serahkan dalam tangan dimanapun berada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas kami semua, lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami masing-masing Tuhan. Engkau jago, Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang ada di luar kota sekalipun, bahkan di luar negeri sekalipun Tuhan. Lawat Tuhan, jamah Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa untuk Michael di Amerika Tuhan, sertai jaga lindungi dia seperti biji mata-Mu Tuhan, dan segala urusan paspornya yang masih ditahan kami serahkan dalam tangan. Surat-suratnya Tuhan, izin-izin kerjanya juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati dia dengan luar biasa di sana Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.